Sedikit catatan yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman dalam pemilihan prodi untuk teman-teman yang mendaftar di KIP Kuliah. Kita ulangi sekali lagi bahwa aturan main untuk KIP Kuliah itu hanya prodi-prodi yang sudah terakreditasi yang bisa diusulkan untuk mendapatkan beasiswa KIP Kuliah. Nah, apakah prodi baru bisa? Tentu kalian harus memastikan prodi baru itu sudah terdata di BAN PT dan kemudian sudah ada akreditasinya minimal akreditasi C. Ketika itu prodi baru, kita juga meminta teman-teman coba hubungi email kampus yang dituju. Kalau ada, tanyakan apakah kampus yang saya tuju ini kira-kira nanti bakal nerima KIP Kuliah di prodi baru atau tidak. Sebenarnya tidak masalah daftar prodi baru asalkan akreditasinya muncul, akreditasinya minimal C gitu ya. Tetapi untuk PTN BH ya memang beberapa tahun terakhir kuota KIP Kuliah difokuskan untuk akreditasi A dan B, akreditasi unggul dan baik sekali. Sementara kuota akreditasi C atau akreditasi baik itu kuotanya relatif lebih kecil. Kita mengamati banyak PTN BH, PTN besar yang buka prodi baru seperti contohnya kedokteran. Di samping itu di media juga disampaikan di SNBP kemarin kurang lebih ada 33 prodi baru yang ikut SNBP. Nah, angkanya akan kurang lebih sama di SNBT ini ya, terdeteksi setidaknya ada 33 prodi baru lah yang ikut SNBT. Nah, biasanya kalau prodi baru itu ada banyak keuntungannya. Yang pertama, kenapa ada prodi baru itu biasanya karena kebutuhan, karena lapangan kerjanya banyak, sementara jurusannya yang linear dengan lapangan kerja yang tersedia masih sedikit ya. Yang ekspor di bidang itu masih sedikit sehingga kampus kemudian mengikuti kebutuhan pasar dan membuka prodi baru tersebut. Kemudian di samping itu, kalau ngambil prodi baru, kemungkinan keuntungannya adalah kalau di SNBP berarti peminatnya relatif tidak banyak, termasuk di SNBT juga demikian, mungkin peminatnya relatif tidak banyak dan juga tingkat standar nilainya, persaingannya mungkin relatif agak lebih rendah. Misalnya kedokteran untuk prodi baru tentu akan nilainya mungkin tetap tinggi nanti persaingannya, tetapi tentu tidak setinggi dengan prodi-prodi kedokteran yang sudah sekian tahun berjalan gitu ya. Jadi itu memang dua keuntungannya, tetapi kita tekankan kembali bahwa teman-teman yang KIP Kuliah dicek dulu akreditasinya. Kita tadi coba ngecek beberapa, itu ternyata beberapa prodi baru juga sudah terakreditasi, termasuk di prodi lama sekalipun teman-teman tolong dicek ya akreditasinya, karena KIP Kuliah memang benar-benar melihat akreditasinya, terutama nanti yang teman-teman mau daftar di PTS dicek juga gitu ya, jangan asal daftar. Kalau asal daftar belum terakreditasi ya nggak bisa dapat KIP Kuliah. Nah, bagaimana cara ngeceknya teman-teman? Ya, ngeceknya kita ke websitenya banpt.or.id. Di bagian data akreditasi ya, bagian data akreditasi kita cari atau klik program studi yang terkini. Akan muncul semacam ini. Jadi silahkan nanti masukkan perguruan tingginya di sini. Misalnya kita ngecek ITS ya, ITS. Kita masukkan ini. Nah, kemudian ini kan ada beberapa prodi baru, coba kita cek kedokterannya, kedokteran. Nah, yang ada akreditasinya hanya teknologi kedokteran. Jadi yang kedokteran ini belum terakreditasi. Jadi lebih baik dihindari. Bagaimana dengan sains data? Coba sains data. Nah, beda dengan sains data, walaupun prodi baru ternyata akreditasinya sudah muncul, yakni baik atau akreditasi C gitu ya. Kadaluarsanya 2025. Artinya teman-teman boleh milih prodi ini. Kemudian kita coba inovasi digital. Bagaimana dengan inovasi digital? Nah,
inovasi digital, jadi juga sudah muncul akreditasinya C. Jadi silahkan dicek ya teman-teman untuk prodi baru apakah sudah ada akreditasinya atau belum. Kemudian kita coba UPI ya. UPI itu ada 2 prodi baru. Kita coba ya UPI. UPI ada 2 prodi baru. Kita cek kedokteran. Kedokterannya juga tidak muncul ya. Kedokterannya belum. Oh udah. Kalau UPI udah, ini kedokterannya udah muncul. Kedokteran udah muncul, jadi bisa dicoba. Kemudian teknologi pangan. Teknologi pangan. Yang teknologi pangan belum ada. Teknologi pangan belum ada ya. Jadi silahkan, catatannya adalah cek akreditasi termasuk semua ya. Prodi yang lain juga dicek akreditasinya. Kemudian kita mengingatkan teman-teman untuk memperbesar peluang kalian keterima, lebih baik tetap isi pilihan ketiga dan pilihan keempat sesuai dengan ketentuan ya. Kalau milih 3 berarti salah satu harus ada yang D3 atau D4. Kalau 4 pilihan berarti harus ada D3 dan D4, atau yang 2 itu D3 semua juga boleh. Kenapa kita sarankan untuk tetap ngisi di pilihan ketiga dan pilihan keempat? Saya pikir pilihan ketiga masih akan diseleksi, dan untuk memperbesar peluang kalian tetap keterima, saya pikir itu penting karena keterima di perguruan tinggi negeri, baik itu universitas, institut teknologi, baik itu politeknik negeri, itu tidak semudah yang kalian pikirkan, kecuali kalian memang benar-benar sudah siap dengan segalanya. Toh juga ketika kalian mencoba mau mengejar KIP kuliah di swasta juga tidak semudah yang kalian bayangkan, karena kuota KIP kuliah di swasta amat sangat sedikit gitu ya. Kalau di PTN susahnya untuk keterima di jalur masuk seleksinya, kalau di PTS mungkin masuknya mudah, tetapi kuota KIP kuliahnya banyak tidak adanya. Banyak kuotanya hanya 10, 20, dan itu pelamarnya sudah overload, sudah lebih dari 100. Minta DTKS lah, minta inilah, minta itu, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita ingatkan kepada teman-teman berkaitan dengan poin penting dalam milih prodi KIP kuliah.